Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem ekskresi utama dan terdiri atas dua ginjal untuk menyekresikan urin, dua ureter untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih sebagai tempat urin dikumpulkan dan disimpan sementara, dan yang terakhir uretra untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Organ-organ sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Ginjal mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin yang encer dalam jumlah besar. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran yang abnormal dari ion-ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Ginjal menyekresi urin sesuai dengan perubahan pH pada darah, di mana hasil akhir metabolisme protein dalam tubuh dipengaruhi oleh sifat urin yaitu asam dan basa. Yang keempat, ekskresi sisa-sisa metabolisme yaitu ureum, asam urat, dan kreatin. Bahan-bahan yang dieskresi oleh ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing seperti pestisida. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting dalam mengatur tekanan darah, yaitu untuk memproses pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis. Yang keenam, pengaturan tekanan darah dan memproduksi enzim renin, angiotensin, dan aldosteron yang berfungsi meningkatkan tekanan darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Ginjal mengeluarkan polutan, obat-obatan, zat tambahan makanan, atau zat kimia asing lain dalam tubuh. Organ yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pialum ginjal ke dalam kandung kemih. Memiliki dinding yang terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot-otot polos sirkuler dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan peristaltik atau berkontraksi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Organ yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapis otot destrosor yang saling beranyaman. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yakni ruangan yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan atau korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher atau kolum yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Kandung kemih berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra, di mana disebut dengan mekanisme miksi atau berkemih. Organ yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi. Uretra secara anatomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Uretra dilengkapi dengan sfinkter uretra interna yang terletak pada perbatasan kandung kemih dan uretra serta sfinkter uretra eksterna yang terletak pada perbatasan uretra interior dan posterior. Urin. Urin atau air seni merupakan produk akhir dari sistem saluran kemih yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinarius, dan uretra melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Urin merupakan cairan terkonsentrasi yang
mengandung sedikit air dan berbagai produk sisa metabolisme untuk dibuang dari tubuh melalui urinasi. Pembentukan urin. Proses pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah besar cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus menuju ke kapsul Bowman. Glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai Bowman untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Hasil filtrasi dari glomerulus selanjutnya melewati proses penyerapan kembali. Zat-zat yang sudah disaring dan sisa cairan akan diteruskan ke piala ginjal. Proses penyerapan ini akan terjadi dalam tubulus ginjal. Urin yang berasal dari darah dibawa oleh arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Langkah pertama proses pembentukan urin adalah ultrafiltrasi darah atau plasma dalam kapiler glomerulus berupa air dan kristaloid. Selanjutnya di dalam tubuli ginjal disempurnakan dengan proses reabsorpsi zat-zat yang esensial dari cairan filtrasi untuk dikembalikan ke dalam darah. Selanjutnya melakukan proses sekresi, di mana pada proses sekresi tubulus ginjal dapat menyekresi atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme sel-sel membentuk asam dalam jumlah besar. Thank you to Malcolm, 'cause he was a nice